bisa mengakses kegiatan tersebut dengan akad-akadnya yang lain, karena akad yang kita pelajari sebenarnya banyak, akad syariah itu banyak sekali, bukan hanya saja yang familiar kita bahas di perbankan syariah. Itu adalah akad-akad. Jadi yang sekarang akad ketiga yang kita bahas adalah akad pencampuran, atau akad di mana biasanya bentuknya kerjasama usaha. Kerjasama usaha. Jadi kalau dibilang ini adalah kerjasama usaha, maka pastinya kebalikan dengan akad tabaruk kemarin. Ya, non profit. Kalau ini pasti ada return and loss sharing-nya. Gitu. Ada keuntungan maupun kerugian yang akan dialami nantinya ketika kegiatan akad ini berlangsung. Gitu. Jadi akad yang termasuk kategori ini ada hanya dua sebenarnya, akad syirkah dan mudorobah. Akad syirkah atau musyarakah atau mudorobah. Ya itu ya, akad pencampuran. Jadi akad ini atau bisa disebut juga akad natural uncertainty. Jadi tidak ada sebenarnya kepastian, nggak ada kepastian. Uncertainty itu adalah ketidakpastian dalam apakah dia nanti keuntungannya berapa, nantinya kerugiannya berapa gitu. Maksudnya tidak ada angka pasti ketika nanti tahunya ketika ya sudah kerjasama itu dilakukan gitu. Akad yang pertama adalah syirkah. Syirkah ini kalau kita udah familiar bahasanya, syirkah itu adalah kongsi ataupun kemitraan gitu ya. Kongsi itu lebih dibahasakan kalau di bahasa Indonesia itu kongsi gitu ya. Serikat atau kemitraan. Kalau dulu kita zaman sebelum kita merdeka itu ada SDI ya. Sebelum apa setelah SDI, Sarekat Dagang Islam atau jadi sarekat dagang gitu ya. Sarekat dagang itu gitu ya, dari asal bahasanya dari situ, bahwa syarikat itu adalah mitra ini bisa bentuknya person to person yang jadi mitra, kemudian bisa jadi bentuknya perseroan gitu ya, bisa beberapa mitra gitu. Yang penting ada kegiatan dari beberapa mitra atau beberapa perseroan. Disebut syirkah. Kemudian syirkah secara istilah yaitu perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. Jadi nanti mungkin modal yang bisa dikelola, bisa usaha yang dikerjakan bersama gitu, disebutnya syirkah. Kemudian menurut Fatwa Dasar UI adalah syirkah ini apa? Syirkah itu adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ada keuntungan dan resiko yang akan juga ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jadi syirkah ini karena namanya bentuknya kerjasama, pun bukan dalam pihak kerjasama dalam pihak pekerjaan saja, tapi juga nanti ada kontribusi bentuknya dana yang juga sama-sama memberikan dananya, kontribusi dananya. Juga menurut nanti kita juga bakal bahas di kompilasi hukum ekonomi syariahnya, bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Jadi 3 poin kalau di dalam buku KHS itu adalah permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu, di mana nanti keuntungannya berdasarkan nisbah atau persentase ya, persentase atau nisbah. Biasanya ada yang dihitungnya nanti macam-macam, ada yang dihitungnya keuntungannya dibagi sesuai modal yang disetorkan, pun kerugiannya juga sama ya, sesuai modal yang diberikan. Selanjutnya rukun dan syarat sama, wajib perlu ada siwat maupun dua pihak yang bertransaksi, dan objek syirkahnya. Objek yang dikerjasamakannya itu apa? Yang pastinya harus sesuai dengan asas akad syariah.
kerjasama dalam kerjasama dalam pengantaran barang, suatu barangnya haram, narkoba, yaitu bukan termasuk syirka gitu. Itu dalam kerjasama yang lain gitu. Kalau kita bahas tentang akad syirka, berarti asasnya harus meliputi dalam kegiatan tersebut kehalalan, ketransparansian, terus kehati-hatian. Itu harus menjadi syarat mutlak bagi kegiatan ekonomi syariah. Syarat mutlak dan nggak bisa dibantah dalam kegiatan ekonomi syariah. Jadi kalau misalkan ada ya sama aja dulu kalau misalkan kerjasama mereka antara pedagang daging yang diharamkan dengan restoran, bisa aja itu bentuknya kerjasama dalam bentuk yang lain, bukan kegiatan ekonomi syariah gitu ya. Jadi setiap kegiatan ekonomi syariah perlu kita pahami, berhati-hati dalam menentukan apakah sudah termasuk dalam kegiatan asas yang bersyariah gitu ya. Tuh kegiatannya. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk dari syirkah. Bentuk-bentuk dari syirkah ini banyak. Makanya kenapa tadi kalau di perbankan syariah itu hanya musyarakah saja, gitu ya. Padahal banyak. Syirkah ini nanti akan terbagi menjadi 6. Nah, syirkah yang pertama adalah syirkah amwal. Maksudnya syirkah amwal ini syirkah yang berdasarkan modal. Syirkah yang berdasarkan modal itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebutnya syirkah inan, ada yang disebutnya syirkah mufawadoh. Jadi syirkah inan ini adalah sebenarnya masing-masing anggota harus memberikan modalnya. Tapi tidak ditentukan, bisa lebih besar, ada yang bisa lebih kecil gitu. Jadi terserah. Dalam bentuk pemodalan, maka ketika seorang bekerja sama 2 orang ini atau lebih, ketika dia memberikan modalnya, bentuknya dalam nanti dihitung dalam persentase modal, maka berdapat bagiannya juga sesuai biasanya dengan modalnya. Gitu. Jadi kalau di syirkah inan ini modalnya boleh yang lebih besar, boleh yang lebih kecil gitu ya, bebas di syirkah inan ini. Gitu. Misalkan ada orang yang ingin sama-sama mau jualan, jadi mau buka usaha restoran bakso misalkan, ya berarti mereka kedua orang anggota ini bisa memberikan modalnya, ada yang misalkan 50, ada yang 30, ada yang 20, boleh saja. Ini syirkah inan ini bergantung pada modal. Dan sebetulnya syirkah inan itu adalah syirkah yang berdasarkan presentasi modal. Kemudian kalau syirkah mufawadoh itu adalah ketika tiap mitranya, tiap anggotanya, tiap pelakunya mempunyai kesamaan. Jadi mereka tuh udah janjian gitu, samanya modal gitu. Biar mungkin ini adalah untuk mempermudah penghitungan misalkan mungkin. Jadi kalau kita sama-sama punya modal yang sama, pembagiannya nanti sama, ruginya sama, tanggung jawabnya, kesamaan kerjanya juga sama, hitungnya maka itu disebutnya syirkah mufawadoh. Gitu ya. Kalau dalam bentuk permodalan. Gitu. Jadi syirkah amwal ini syirkah atau kerjasama yang mana keterkaitannya dengan modal yang disetorkan. Jadi modal, lebih ke modal atau amwal ya, amwal atau harta gitu. Itu ketika disebutnya syirkah amwal. Jadi kan kita bisa mengklasifikasikan syirkah apa yang bisa kita lakukan. Bisakah persentasenya yang berbeda tiap anggotanya ataupun kita samakan. Itu disebutnya syirkah amwal, syirkah inan ataupun mufawadoh. Itu. Terus selanjutnya syirkah amal. Nah, kalau ada syirkah amwal berarti ada syirkah amal. Amal itu adalah abdan, usaha atau pekerjaan yang menggunakan fisik. Jadi kerjasama yang bentuknya kontribusinya itu lewat amal tanpa adanya kontribusi modal.
Jadi nggak ada pakai modal, uang, pakainya fisik, kontribusi kerja. Jadi kontribusi kerja yang dimasukkan ke dalam sirkah ini tuh kerjasama dalam bentuk fisik maupun kerja pikiran. Nggak ada syarat, misalkan kesamaan profesi, gitu nggak. Sehingga dimungkinkan kerjasama sirkah ini bisa menghitung bentuknya kerjanya kerja fisik. Contoh ya, misalkan ada 2 orang nelayan yang sama-sama pergi nih mau melaut gitu. Sebelum dia melaut, dia mau bagi pendapatannya gitu. Mau bagi pendapatannya sesuai dengan menyepakati bagi hasil dari hasil tangkapan. Nah, berarti dia nggak pakai uang dong, nggak pakai modal ketika dia melakukan kerjasama tersebut. Nah, itu disebutnya sirkah abdan atau sirkah amal gitu. Jadi kan dua pelaut ini kan benar-benar nggak pakai modalnya, dia udah punya, ya bawa diri dia, satu lagi bawa fisik dia gitu kan, sama-sama melaut pergi bersama. Tapi sebelum mereka berlaut, mereka punya kesepakatan dari hasil tangkapannya saat itu. Nanti ketika hasil tangkapannya udah pulang melaut nih, baru hasil tangkapannya mereka bagi. Berarti itu disebutnya adalah sirkah amal, sirkah abdah. Jika mereka benar-benar menggunakan fisik mereka atau nggak pakai modal atau amwal. Dibolehkankah? Boleh saja. Itu adalah sirkah abdah. Atau contoh lain, misalkan ada seorang arsitek sama tukang bangunan lagi ngerjain proyek. Benar-benar ya arsitek itu ya hanya menuangkan pikirannya saja, dan tukang bangunannya misalkan hanya dengan fisiknya dia. Nah, itu modalnya dari orang lain misalkan ya. Kerjasama antara 2 orang ini gitu ya, tukang bangunan dengan mandor misalkan ya, mandornya itu disebutnya adalah sirkah amal. Itu adalah sirkah yang dimana dia menggunakan fisik mereka tanpa menggunakan modal. Modalnya misalkan dari pemilik rumahnya saja gitu. Kalau misalkan tadi ya bentuknya adalah mandor dengan tukang bangunannya gitu ya. Itu adalah disebutnya. Jadi sebelum kegiatannya berlangsung nih, sebelum bangun rumah, mereka sepakatin dulu pembagiannya gitu dari hasil pekerjaannya nanti. Itu disebut sirkah amal atau sirkah abdan. Itu ya. Kalau kita klasifikasikan dengan namanya bentuknya dalam fisik atau pikiran atau ide, itu namanya sirkah amal. Selanjutnya adalah sirkah wujuh. Sirkah wujuh ini adalah kerjasama atau kontrak bisnis yang memiliki reputasi atau prestis yang baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Tapi plus ada reputasi yang baik, nama, itu ya biasanya nama. Nah, sirkah ini tuh biasanya yaitu tadi enggak si orangnya yang nggak pakai adanya modal juga sama, tapi dia punya nilai jual, punya reputasi gitu ya, punya reputasi baik, sehingga itu jadi keahlian bisnisnya dia gitu, dimana bisa dipercaya untuk mengembangkan bisnisnya dengan modalnya tadi prestis atau reputasi gitu, reputasi yang baik. Itu disebutnya adalah sirkah wujuh gitu. Jadi sirkah ini juga sama biasanya, yaitu yang sering kita lihat ya, mungkin banyak tokoh-tokoh publik gitu yang biasanya menggunakan kegiatan ini. Jadi dia menggait orang-orang yang udah punya uang sebelumnya, punya usaha, tapi dia tinggal menggait atau mengambil seseorang figur yang punya reputasi dan prestis yang baik untuk diamanahkan mengembangkan bisnis ini dengan ya tadi bentuknya reputasi. Bisa jadi kiranya perorangan juga atau bukan orang yang publik juga gitu. Mungkin ini contoh tokoh publik gitu. Kita pun bisa jadi seorang yang menjadi prestis yang baik gitu untuk menjalankan atau mengembangkan suatu bisnis orang gitu. Kita hanya diamanahkan. Gitu. Itu adalah contoh dari sirkah wujuh.
gitu. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak sirkah nanti mudorobah gitu. Mudorobah kan juga nih, sirkah mudorobah ini adalah kerjasama yang diberikan hanya 100% modalnya dari orang gitu ya. Pihak lainnya melakukan pekerjaan, satu pihaknya memberikan modal gitu. Tapi ini mirip-mirip kayak wujuh, sama yang sirkah wujuh tadi, yang salah satu yang memiliki reputasi baiknya itu adalah ya tidak memberikan modal sama sekali, dia hanya diamanahkan gitu ya. Makanya ini kedua sirkah ini hampir mirip-mirip, tapi bedanya sirkah wujuh ini karena ada dia memiliki nilai plus, biasanya ada reputasi atau prestis yang baik. Kalau sirkah mudorobah sama, kerjasama. Sirkah itu hanya kerjasama. Mudorobah ini adalah terkait porsi pekerjaan dan porsi modal. Jadi 100% ada yang membiayai gitu ya. 100% ada yang membiayai, kemudian pihak lainnya yang melakukan pekerjaan. Tuh. Bisa misalkan bagi siapapun yang memang modalnya cukup, hanya ingin mengalokasikan dananya ini nih biar tidak terbuang. Nah, makanya dia kerjasama gitu ya, melakukan kerjasama dengan seseorang yang dia percayai gitu, ataupun seseorang lah gitu untuk mengelola dananya untuk dijadikan usaha. Itu bisa. Ketika biasanya ini yang kalau kasus-kasus ini biasanya orang-orang karyawan yang mungkin dia ingin menjalankan usaha juga di luar dari kerjaan dia yang sehari-hari gitu. Biasanya ya ingin sedikit-sedikit mengalokasikan dananya untuk usaha. Jadi kan dana itu kemarin kita bahas bisa dibentuk tabungan, hanya mengendap, bukan mengendap, maksudnya hanya disimpan, ataupun kita bisa sirkahkan, kita bisa usahakan dengan untuk suatu usaha. Itu adalah sirkah mudorobah. Jadi sirkah mudorobah tadi ya, pemberi modal 100%, kemudian ada yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah sirkah daimah. Sirkah daimah ini adalah kerjasama di mana porsi modalnya tidak mengalami perubahan sejak awal akad sampai berakhir, itu tidak ada perbedaan modal. Gitu. Jadi sirkah ini, kerjasama ini disebutnya sirkah daimah. Daimah ini adalah sirkah yang tadi modalnya sama ya, sama terus. Bisa jadi. Nah, misalkan ada suatu usaha yang sudah berjalan, kemudian orang lain ingin ikut aja, saya mau ikut nambahin modal gitu. Tapi nanti setiap bulannya dia misalnya dia ngasih modalnya sama terus gitu, dengan tidak ada tambahan hingga akhir gitu, sama itu bisa. Terus sirkah daimah itu kan sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan sehari-hari kita sering melakukannya, mungkin sering terjadi gitu ya, maka sirkah ini disebutnya sirkah daimah. Selanjutnya adalah sirkah atau musyarakah mutanakisah. Mutanakisah ini juga udah agak awam sebenarnya dibandingkan sirkah-sirkah yang lain. Sirkah mutanakisah atau musyarakah mutanakisah ini adalah kerjasama yang porsi modalnya salah satunya pihaknya berkurang disebabkan pembelian secara bertahap. Jadi misalkan modalnya nanti akan terus berkurang karena dibeliin komponen buat usahanya, dibuat lagi itu lama-lama nanti porsi modal salah satu pihaknya akan berkurang ya, disebabkan karena pembelian bertahap oleh pihak lainnya. Nanti ini kita akan bahas sebenarnya satu-satu di kompilasi hukum syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah. Tapi mungkin tadi gak bakal bisa. Sirkah ini nanti kita akan bahas di KHS, itu panjang. Kita akan bahas sedikit-sedikit ya, karena kalau kita hanya tahu pengertiannya saja mungkin kurang bisa dirasakan. Kita juga ada syarat-syarat yang melapisi sirkah-sirkah ini. Selanjutnya adalah mudorobah. Ya, kita bahas sirkahnya dulu ya, karena ini udah masuk mudorobah.
kita bahas KHS tentang sirkah. Ya, sebentar. Kita akan bahas KHS tentang sirkahnya. Halaman 45. Oke, kita bahas sirkah. Oke. Jadi sebenarnya sirkah-sirkah yang tadi sebenarnya dalam beberapa ulama itu banyak. Ada yang mengatakan ada sirkah itu. Kalau yang di KHS ini kita akan bahasnya tentang sirkah amwal, sirkah abdan, dan sirkah wujud. Jadi kalau tadi saya nggak semuanya sirkah yang di sana tadi yang tadi saya jelasin itu juga ada di sini. Jadi ada beberapa saja yang termasuk gitu. Oke. Sirkah yang dapat dilakukan dalam bentuk sirkah amwal, jadi sirkah abdan, amwal, sirkah abdan, sirkah wujud. Tadi kan amwal itu ada dua ya, ada inan, ada muwafadhah. Nah, kan sirkah amwal dan abdan dapat dilakukan dalam bentuk sirkah inan, sirkah muwafadhah, dan sirkah mudharabah. Nah, tadi kan ada amwal, ada abdan, ada wujud. Oke, kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, pemilik modal atau lebih, ini arti dari syirkah. Gitu. Arti dari sekian tadi kita bahas. Kemudian kerjasama melakukan usaha dengan jumlah modal yang sama dengan keuntungan kerugian yang dibagi sama, juga sama pengertian dari syirkah. Kemudian kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal satu yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Kalau dalam kerjasama mudharabah hanya pemilik tidak turut menjalankan perusahaan, keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi sesuai kesepakatan. Ya, karena tadi mudharabah itu adalah 100% pemilik modal saja tanpa melakukan kegiatan usahanya ya gitu. Terus pasal 140-nya mengatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Itu syirkah tentang syirkah. Kemudian pembagian keuntungan, tadi udah ya pembagian keuntungan benda yang tidak laku, kita bahas 146-nya. Kita akan bahas tadi ke 146-nya. Ya, sirkah amwal. Kita akan bahas sirkah amwal. Dalam kerjasama modal, tadi kan sirkah amwal itu terbagi menjadi dua ya. Ada sirkah inan dan juga sirkah muwafadhah. Jadi sirkah yang bentuknya dalam kerjasama modal, anggota sirkahnya harus menyertakan modal berupa uang tunai ataupun barang berharga. Gitu ya. Bisa tunai, uang tunai, ataupun barang berharga. Tuh, syarat dari kerjasama modal yang sirkah amwal. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dulu. Kemudian bisa dinilai dengan secara ekonomis gitu. Kalau dijadikan modal.
Begitupun kalau sirka abdan bagaimana? Kalau tadi kan terkait dengan modal ya. Jadi itu adalah syarat-syarat sirkah yang terkaitan dengan sirkah modal. Sirkah amwal, sirkah harta. Kemudian selanjutnya adalah sirkah abdan. Abdan tadi kalau masih ingat barusan adalah sirkah yang bentuknya modelnya dari fisik atau ide pikiran. Gitu ya. Suatu pekerjaan yang mempunyai nilai dapat dihitung dan dapat diukur. Contohnya tadi yang kayak pelaut gitu kan, hasilnya kan bisa dinilai gitu ya. Agar terjadi apa? Agar tidak terjadi goror gitu ya. Makanya pekerjaannya harus punya nilai dan bisa dihitung. Kira-kira pekerjaan apa yang nggak bisa dihitung ada nilainya pun kalau kerjasama bentuknya tadi tukang bangunan dengan mandor itu bisa dihitung ya karena bentuknya nanti ada hasil rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dinilai atau dihitung hasilnya maka dihindari dari sirkah abdan ini gitu. Jadi pekerjaan yang hanya bisa mempunyai nilai yang bisa dihitung dan bisa diukur. Nantinya kan akan menimbulkan biar agar menimbulkan tidak ada kegororan. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa atau hasilnya. Jadi biasanya nanti kalau pembagiannya itu ya, pembagiannya oh ternyata ada yang lebih banyak waktu lagi mancing. Oh pastinya mungkin bisa dihargai dengan bentuk jasa yang berdasarkan jasa yang sudah dikeluarkan. Jadi itu bisa penilaiannya atau pembagian yang disepakati oleh sesama seperti itu. Kemudian jaminan boleh dilakukan tiap terhadap akad kerjasama pekerjaan. Setiap kerjasama usaha biasanya dibolehkan. Makanya jaminan kalau di dalam kegiatan ekonomi syariah itu bolehkan. Bukan kewajiban biasanya. Penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Terus itu yang sirka amwal. Amwal ini semuanya tentang bagian tugas segala macam ini ya. Akad kerjasamanya harus punya keterampilan. Kemudian kerjasama pekerjaan harus dilakukan sesuai kesepakatan ini udah. Terus ini sampai bawah itu ngebahas tentang pekerjaan yang diikutkan. Pekerjaan bagaimana yang bisa diikutsertakan dalam kegiatan sirkah tadi, sirkah abdan. Terus para pihak sirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian berdasarkan kesepakatan. Ya, ini juga sama. Terus untuk para pihak sirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama, juga bisa bersepakat untuk menentukan, mencari, menerima pekerjaan. Jadi kan karena dia bentuknya bekerja bersama ya, tukang bangunan dengan mandornya gitu, berarti dia bisa aja cari bareng-bareng gitu, dalam kegiatannya sudah sepakati pihak mana yang mau melaksanakan gitu. Ini tentang sirkah abdan semuanya. Ya, ini lebih ke detail-detailan akad yang berlangsung gitu. Pun sampai ada pasal yang mengatakan bahwa bila pemasaran mensyaratkan agar salah satu pihak dalam kerjasama melakukan suatu pekerjaan, maka pihak bersangkutan harus mengerjakannya. Jadi misalkan tadi mandor dengan tukang bangunan, pihak yang ketiganya punya pemesanan suatu barang yang emang sesuatu yang disyaratkan gitu, ya itu harus dikerjakan juga dalam sirkah abdan. Jadi sirkah abdan benar-benar yang semuanya pekerjaannya melakukan fisik dan ide gitu ya, sama imbalan dan imbalan pekerjaan, bagian keuntungan dipertimbangkan dalam salah satu pihak yang lebih ahli. Mungkin kan misalkan mandor dengan tukang bangunan kan punya kapasitasnya beda ya, jadi mereka harus punya pembagian keuntungan masing-masing sesuai mereka yang sepakat. Ini juga sama kesepakatan pembagian keuntungan. Pada kenyataannya
pokoknya semuanya harus sesuai dengan yang disepakati di awal. Gitu. Intinya itu dalam kegiatan semuanya ini. Sama pembagian keuntungan, terus kemudian boleh menerima uang muka tuh ya. Jadi ketika melakukan kegiatan bangunan rumah boleh si mandornya dapat uang muka dulu untuk sebagai tanda jadi untuk melakukan dia sebagai pekerja di rumahnya gitu boleh. Kemudian jadi kalau misalkan tidak terkait pasal-pasal ini berarti tidak boleh dilakukan gitu aja ya. Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai boleh. Jadi kan biasanya tuh ada tuh yang tukang bangunan yang bentuknya borongan gitu kan, ada yang bentuknya harian gitu ya, jadi diperbolehkan. Ini juga sama juga ini tentang imbalan uang muka, tapi para pihak yang tidak menjalankan sesuai kesepakatan ya harus dikembalikan uang mukanya. Ini ya harus benar-benar kenapa pasal ini terjadi ya berarti ternyata ada yang uang mukanya misalkan dibawa gitu. Atau pas belum selesai pekerjaannya gitu. Jadi belum terjadi. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama disepakati diselesaikan secara musyawarah. Terkait sirkah amwal, sirkah abdan. Sirkah abdan ya. Ini juga sama, berakhir ketika ya sudah berakhir kesepakatannya. Selanjutnya adalah sirkah mufawadoh. Mufawadoh ini tadi termasuk juga sirkah amwal ya. Sirkah inan dan juga sirkah mufawadoh. Jadi kalau sirkah mufawadoh ini tadi jumlah pembagiannya harus sama ya. Jumlah modalnya sama dan keuntungan kerugiannya juga sama. Itu pengertian dari sirkah mufawadoh di pasal 165. Kemudian pihaknya melakukan akad terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya. Kemudian perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak melakukan kerjasama mufawadoh ini dapat berupa utang, pengakuan utang, melakukan penjualan, jadi semuanya itu yang bisa dilakukan oleh syirkah mufawadoh. Bisa dengan penjualan, pembelian, penyewaan, itu kerjasama mufawadoh. Ini kalau misalkan bentuknya penjualan ya, bentuknya penjualan, kerjasama dalam penjualan, ini syarat-syarat bendanya. Kemudian disyaratkan tiap anggota harus sama, baik modal itu juga ya, harus sama, modal, hasil, sama. Terusnya dilarang menambah harta. Nah ini setiap anggota karena tadi bentuknya sama, tidak boleh dilarang menambah harta dalam bentuk modal yang melebihi modal kerjasama. Nah itu terbeda lagi akadnya gitu ya. Kalau mufawadoh ini benar-benar bentuknya sama dari ketentuan jumlahnya, jumlah sama tiap anggotanya tuh sama, modal kerjasamanya sama. Kemudian apabila syarat akad syariah ini tidak terpenuhi, maka syariahnya diubah menjadi sirkah al-inan. Tadi kan kalau al-inan itu modalnya terserah ya. Misalkan suatu ketika pas di jalan, oh ternyata saya mau menambahin modal deh, nggak sesuai sama. Gitu. Berarti dia sudah mengganti. Harus ada perjanjian berikutnya, surat mufawadohnya berubah. Gitu. Diakhiri dulu sikap syirkah mufawadohnya, kemudian nanti disepakati dengan sirkah al-inan. Kalau terkait modalnya yang ingin berubah. Gitu. Kemudian bagaimana bentuknya sirkah al-inan? Sirkah al-inan ini juga sama, sirkah yang dilakukan kerjasama keahlian atau kerja. Jadi pembagian keuntungannya, jadi nggak saja hanya modal, tapi kerugian, pembagian keuntungannya berdasarkan modal dan kerja yang sudah ditetapkan. Ya, sirkah inan. Kalau ini lebih ke modalnya tidak ditentukan ya, jadi boleh. Jadi kalau tadi kan sirkah mufawadoh itu sama pekerjaan, sama modalnya gitu. Tapi kalau sirkah inan tidak. Sirkah inan berlaku ketentuan mengikat semuanya dari pihak dan modal yang disertakannya.
Terus para pihak Sirkat Inan ini tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal Sirkat Inan. Ya, jadi boleh saja gitu ya, di luar dari ikut dari kegiatan Sirkat Inan. Berarti harus dipisahkan. Sejelas-jelasnya bukan termasuk modal dari kegiatan usaha yang menggunakan Sirkat Inan. Kemudian Sirkat Inan dapat dilakukan pernikahan umum atau pernikahan khusus. Maksudnya pernikahan khusus tuh misalkan berarti yang hanya dia mau kerjakan hanya itu saja. Tidak ada perniagaan hanya menjual barang alat kontraktor saja, berarti bukan perniagaan umum gitu. Kemudian 177-nya mengatakan bahwa nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak Sirkat Inan, maka wajib ditanggung secara proporsional. Misalkan ketika di suatu waktu, ini dalam bentuk barang ya, kalau barangnya dalam bentuk perniagaan, penjualan, kemudian salah satu pihak yang dalam kegiatannya itu dia yang dalam menjualnya, rugi karena ya atas kelalaian dia sendiri, berarti wajib ditanggung secara proporsional. Proporsional itu ya ditanggung oleh orang yang melakukan kalau yang bukan terjadi atas kelalaian, berarti ya ditanggung oleh semuanya. Proporsional itu proporsional modal yang diberikan ya, karena Sirkat Inan ini adalah modalnya bisa nggak sama, misalnya 30-70, 60-40, berarti itu pembagiannya juga nisbahnya sesuai proporsional dari modal yang diberikan. Keuntungannya, kerugiannya juga ditetapkan. Kemudian, nah kalau ada tambahan nih, kalau di KHS ini ada namanya Syirkah Musytarakah. Syirkah Musytarakah ini adalah perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat yang disetujui oleh pihak kerjasama. Jadi sebenarnya ada Syirkah Musytarakah. Tapi tadi kita nggak bahas Syirkah Musytarakah ya, kita akan bahas lagi Syirkah Abdan tadi udah. Kemudian Syirkah Muwafaqah 165 tadi udah, bagi 165-an. Syirkah Musytarakah. Syirkah Musytarakah. Ini yang terakhir adalah Syirkah Musytarakah. Walaupun tadi kita nggak bahas ya penjelasan yang tadi. Tuh, ini sebenarnya Syirkah Musytarakah itu sebenarnya syirkah yang sama sebenarnya, keuntungan sama pembagian modalnya juga sama. Tapi bedanya adalah pekerjaannya yang dilakukan. Kalau kerugian dan modalnya sama, sesuai dengan proporsional. Tapi dalam kerjasama modal disertai dengan ada pekerjaannya, maka pekerjaannya juga dinilai sebagai porsi dari tanggung jawab. Bedanya itu sih. Bedanya itu kita baru bahas tentang syirkah. Syirkah saja. Sampai situ dulu. Ada yang mau bertanya tentang syirkah dan yang lainnya. Ini udah 9, tapi kita akan sedikit juga ada yang mau didiskusikan atau bahas ya. Sebelumnya absen dulu deh, udah lama nggak absen. Jadi yang semuanya hadir nih ya. Ini 11 hadir semua kecuali Anwar Maranaro, Ardina Madani, dan ini Bu siapa? Muhammad Hadra. Oh iya. Oh berarti untuk izin ya, Anwar berarti izin ya. Berarti kalau yang lain Ardina nggak ada ini ya, nggak ada kabar. Oh iya. Jadi kalau Ardina juga belum ada kabar ya Ilham ya? Apa gimana? Mereka juga belum ngerjain. Waduh, kerja cenah Bu.
Sibuk. Itu ya berarti belum gitu ya. Oke, di situ diskusi tentang sebenarnya materi soal yang sebelumnya, apakah ada yang kesulitan? Kayaknya kemarin sudah saya singgung sedikit-sedikit ya sebenarnya terkait masalah UTS kemarin. Coba maksudnya gini, emang beberapa ada pembahasan yang memang belum familiar gitu kita dengar dan kita bahas. Makanya kemarin juga saya bentuknya adalah kasus yang dimana nanti bakalan bagaimana perlakuannya gitu ya. Makanya kemarin ada beberapa yang saya kan bahwa belum ada yang beberapa yang belum bisa membedakan antara asas akad dengan akad ya. Jadi itu coba diperhatikan nanti karena nantinya juga terkait hal-hal yang seperti itu nanti akan teruskan sampai semester berikutnya gitu. Jadi difamiliarkan bahasa-bahasa seperti itu gitu. Kemudian karena ini juga kita udah masuk ke akadnya banyak gitu ya, maksudnya nama-nama akadnya sudah lebih banyak lagi, kamus-kamus akad yang sudah harusnya dipahami jadi semakin banyak lagi. Kemungkinan pertemuan 9, 10 akad ini adakan kuis, tapi kuisnya benar-benar yang saya langsung interview langsung gitu ya. Jadi benar-benar nggak pakai kertas, nggak pakai lagi waktu, maksudnya bukan PR, bukan tugas. Jadi benar-benar face to face di sini di Google Meet kita, gitu ya. Siapnya kapan? Kan biasanya kalian ada yang sambil kerja juga bisa apa enggak gitu ya. Bentuknya saya pengennya kuisnya langsung lisan. Jadi sekali-sekali kita bentuknya kuisnya lisan. Jadi benar-benar nggak ada tanggungan kalian keluar dari kelas itu ada tugas lagi gitu. Mungkin kemarin-kemarin kan ada sulit bahwa nggak ngumpulin tugas sih karena banyak tugas dari yang lain. Sekarang bentuknya mungkin dua pertemuan, ini kan pertemuan 9 ya. 10 atau 11 bisa ditetapkan nanti kapan. Pengennya ada kuis yang langsung lisan gitu. Jadi nanti terkait semua akad yang sudah kita pelajari. Gitu. Misalkan berarti random nih. Akan saya kasih bocoran misalkan. Ada beberapa kotak bentuknya ya nanti akad nanti kalian harus jawab itu akadnya tentang apa gitu ya. Metodenya ya kalian harus menghafal dan segala macam. Nanti sepakati nih mau pertemuan ke-10 atau ke-11 atau ke-12 yang sudah nanti kalau ini kan besok kayaknya belum selesai nih akad ini kan belum selesai. Jadi nanti kita akan review semua akad ya kan akad banyak banget ya gitu. Nanti bentuknya individual kuisnya gitu bentuknya online langsung lisan ya seperti ini gitu. Ya random berarti dia dapatnya apa gitu. Tuh siap nggak? Siap ya, siap nggak siap? Gitu. Terus juga terkait ya kalau saya sebenarnya karena itu UTS pertama gitu ya kemarin ya ada beberapa gitu. Maksudnya kalau kita mau mereview hasil jawaban kita nanti bisa dilihat karena objektif mungkin lah penilaian dan penilaian UTS kemarin gitu. Kemudian itu paling dalam waktu singkat saya akan laksanakan kuis. Jadi yes, yang bentuknya bukan lagi tugas, jadi ya sesuai pulang kelas udah kelar tugasnya. Jadi benar-benar yang kita manfaatkan waktu di dalam kelas. Itu ya yang perlu dicatat. Jadi nanti itu untuk akad syariah. Kalau perbankan syariah tugasnya selama mendekati UAS ini nanti paling di akhir-akhir sebelum kita mendekati UAS. Kalau kemarin kita udah presentasi di bagian perbankan kalau saya nanti juga ada presentasi tapi agak akhir menjelang ke akhir juga ini nggak banyak kayaknya nggak sebanyak kemarin juga gitu. Jadi hanya kurang lebih tugas di semester kita ini tinggal 7 pertemuan lagi ya nanti kalian tinggal UAS cepat sebenarnya
Jadi nanti semoga ya kalian bisa ya tadi lebih ke kuis yang tadi siapin tuh. Tinggal tentukan, kan nggak mungkin dadakan, pasti kalian ada yang lagi ngapain gitu kan. Sulit nih, kayaknya sulit kalau dikelompokin. Maksudnya kalau lagi kayak gini sulit karena bentuknya kan nggak offline gitu ya. Jadi benar-benar pastikan dalam keadaan yang kalian benar-benar lagi on dan bisa di depan di depan depan HP masing-masing gitu. Gimana? Bisa ya disepakati? Ini untuk kepastiannya di-share aja sama Ibu. Jadi Oh gitu. mahasiswa Jadi terserah siap. saya. Iya, harusnya Oh gitu, gitu. Bu. Oke. Di-share aja nanti di grup ya, Bu. Oke. Pertemuan kapannya, jadi misal sehari sebelumnya saya kasih tahu mendadak nggak apa gitu ya. Jangan, kalau bisa 1 minggu, Bu. Oh gitu. Oke, boleh lah. Ntar berarti ditentuin tergantung kayaknya sih saya pengen sampai akad kerjasama ini selesai aja sih sebenarnya, karena berarti kemarin kita akan ngambil, karena poin utama akad syariah ini kan berarti kita harus paham akad ya. Jadi sebelum nanti kita sebut UAS, sebelum kalian masuk ke materi ke semester berikutnya gitu. Oke, ya tuh udah kelar nih, udah 11 pas ya. Oke itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Yang tidak masuk, yang sakit, semoga cepat sembuh karena memang suasana dan musim yang sedang juga berganti gitu ya. Semoga juga pada sehat, tetap terus belajar, tetap tetap terus belajar terus dan nggak cepet bosan gitu. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.